Jumpa kembali, saya Dor Simatupang. Di video kali ini kita akan menampilkan question and answer, tanya jawab antara seorang mahasiswi PKL yang akan memasuki dunia perkebunan sebagai asisten pabrik terhadap seniornya, seorang wanita hebat yang mandiri menjadi seorang biller muda Indonesia. Apa dan bagaimana kiat dan proses perjuangan menjadi seorang biller yang hebat, khususnya wanita? Yuk kita lihat sesi diskusi ini. Baik, terima kasih kepada Coach Edward Simatupang. Sekarang saya telah bersama narasumber kita, Ibu Sri Utaminingsih. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung ke Q&A-nya aja ya, teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih, Bu, awal mulanya Ibu jadi seorang miller? Kalau saya bilang destiny nggak kan ya. Jadi setengah destiny, setengah my choice. Jadi ceritanya dulu orang tua saya sedang sakit. Itu bertepatan dengan pengumuman SNPTN zaman dahulu. Kemudian juga dengan pengumuman beasiswa lain. Nah, saya pilih beasiswa sawit. Kenapa? Yang pertama supaya kalau terjadi apa-apa nih dengan orang tua saya bisa tetap melanjutkan pendidikan. Kemudian kenapa yang sawit? Karena yang sawit ini dulu ada ikatan dinas gitu, jadi kesempatan kerjanya sudah pasti sudah ada gitu. Jadi that's why I'm here now gitu. Untuk pertanyaan kedua, di sini kan Ibu kan megang lab, juga sebagai seorang istri. Jadi bagaimana sih manajemen waktunya, Ibu? Secara saya dan suami saya itu adalah teman sekelas zaman dahulu dan teman seprofesi juga. Jadi suami saya sangat paham dengan jadwal dan beliau sangat suportif. Jadi nggak ada masalah sih di jam kerja saya full employee, di luar jam kerja saya full mom. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, apa sih kesulitan Ibu selama menjadi asisten lab? Sementara saya belum menemukan hal yang begitu sulit saya menjadi asisten wanita karena luckily saya berada di rekan-rekan saya itu rekan-rekan yang suportif dan saya juga diberikan ruang juga kesempatan yang sama seperti asisten-asisten lelaki yang lain itu. So don't worry, we can do anything, girl. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa saja sih, Bu, tips dan trik dari Ibu untuk Gen Z yang ingin bekerja di pabrik kelapa sawit? Saran saya untuk Gen Z ya, Gen Z itu kan cenderung menolak pekerjaan yang pemimpinnya atau pekerjaannya bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka ya, kayak sangat tidak aku atau ini bukan passion saya gitu. Nah, di dunia kerja itu selain kita harus mampu atau cerdas, kita juga harus cerdas mengelola ekspektasi, juga cerdas mengelola emosi. Nah, gitu. Jadi kita harus tetap profesional. Jadi kita harus fokus pada tujuan atau target pekerjaan gitu. Urusan reward ya, tenang aja, sabar, semuanya pasti mengikuti gitu. We have to work hard so then we can play hard gitu, ya kan? Ya Bu, ya gitu. Oke, untuk pertanyaan kelima nih, Bu. Maaf ya, Bu, sebelumnya saya dengar nih suami Ibu juga kerja di pabrik kan, Bu. Terus apakah sering nih berdebat tentang pabrik di rumah? Berdebat seperti halnya dengan rekan-rekan di kantor, di pekerjaan, berdebat atau berbeda pendapat biasa ya. Yang satu bicara teknis, yang satu bicara idealnya atau teorinya gitu. Nah, tapi kan ujungnya tetap kita mencari jawaban atau kita sharing ilmu, jadi kita dapat jawabannya gitu. Jadi sementara ya nggak ada terlalu masalah sih, berdebat biasa aja. Iya. Debat manja. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, teman-teman, kita tanya tentang anak-anak Ibu lah ya, Bu. Jadi, Bu, kedepannya apakah Ibu itu rekom anak-anak Ibu untuk jadi miller juga sama seperti Ibu? Sebagai seorang ibu, saya mendukung aja apa yang menjadi passion anak-anak saya selagi positif. Jadi as long as itu
to make them happy and make money juga. Dan itu positif, saya pasti dukung, termasuk menjadi Miller. Jadi mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih, dan jawaban-jawaban dari Ibu sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk penonton juga. Jadi saya kembalikan kepada Pak Edward Simatupang. Baik, terima kasih Ismi dan Bu Nining. Wawancara yang keren, meski singkat, namun padat. Pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan, menurut data BPS per Agustus tahun 2023, 9,89 juta atau 22,5% dari total Gen Z Indonesia itu sudah menganggur, ya. Dan kami perlu menyampaikan tips terhadap Ismi dan rekan-rekan Gen Z wanita. Pertama adalah terus asah keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang akan kita tempuh atau sedang kita jalani. Yang kedua, perluas jaringan. Ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keempat, hargai teman sekantor. Kelima, terus belajar. Dan terakhir, bekerja maksimal. Bila ada di antara kita yang ingin mencapai dunia kerja, Gen Z wanita sangat kami rekomendasikan menurut para pakar pendidikan dan dunia kerja, bermainlah di kelola data, baik itu data marketing, data analisis, artificial intelligence dan machine learning, software dan aplikasinya, dan yang bermain dengan penelitian. Kami yakin Gen Z memiliki kelebihan, khususnya kaum wanita, sangat kritis melihat perusahaan yang akan dia tempuh atau yang jalani, dan mereka akan sangat suka pada perusahaan atau organisasi yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian mereka. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih Ismi, Bu Nining, dan Gen Z Indonesia. Hai, selamat pagi semua buat adik-adik kami mahasiswa-mahasiswi STIPAP. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Rotwa Huta Galung. Saya angkatan ketiga dari STIPAP tahun 2007 dengan jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Dan harapan kami semua juga nantinya adik-adik kami dapat berkarya melebihi dari kami. Tetap kejar cita-cita kalian, jangan tunjukkan kepada siapapun bahwa kita itu bisa, kita itu mampu, pasti akan bisa gitu. Tetap raih cita-cita, pantang mundur, tetap disiplin, dan semangat, tetap berjuang, tetap berkarya. Salam dari saya, Sri Maya Rotwa Huta Galung. See you, bye-bye. Nama saya Jul Asri, alumni ITSI tahun 2006. Saya mendukung Miller Muda Indonesia, khususnya kaum wanita, untuk berkarir di pabrik kelapa sawit Indonesia. Mari maju bersama bangsa, lintas perbedaan, Indonesia jaya. ITSI, jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Rukmana. Saya alumni STIPAP ajaran 2006 sampai 2010, jurusan budidaya perkebunan. Sayalah bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Berjibakulah dengan proses yang sulit dan jangan mudah menyerah. Karena ketika prosesmu baik, maka hasilnya akan baik. Selebihnya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Dodi Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.